Rolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori interaksi simbolik. Sebelum mempresentasikan teori interaksi simbolik, mohon perkenalkan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Bapak Edi Firmansyah, absen 525. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhanfal Firdaus, absen 24. Saya Muhammad Bagas Hendrawik, absen 23. Saya Zainal Jaki Usia Putih, absen 7. Saya absen Sulbiarila, absen 17. Saya Ahmad Zahir Putra, absen 6. Jadi kami akan menjelaskan tentang teori interaksi simbolik. Yang pertama-tama yaitu pengertian teori, yang kedua tokoh-tokoh yang membahas teori tersebut, dan yang terakhir adalah penerapan teori dalam kehidupan sosial. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik adalah salah satu teori dalam sosiologi yang menekankan pentingnya simbol dan interaksi sosial dalam membentuk makna individu dan masyarakat. Teori ini berfokus pada bagaimana orang menciptakan makna melalui interaksi sehari-hari, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, isyarat, dan tanda-tanda lainnya. Dua, tokoh-tokoh pendukung teori tersebut. Herbert Blumer adalah seorang murid dan penerus pemikir. Ialah adalah seorang yang memperkenalkan istilah interaksionalisme simbolik dalam bukunya pada tahun 1937. Blumer mengembangkan ide-ide dan meneruskan 3 premis utama dari teori interaksi simbolik. 1. Makna adalah pusat interaksi sosial. 2. Makna terbentuk melalui interaksi sosial. 3. Makna dimodifikasi melalui proses interpretasi. Makna adalah pusat interaksi sosial. Individu bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap hal tersebut. 2. Makna terbentuk melalui interaksi sosial. Makna yang diberikan pada sesuatu tidak muncul secara otomatis, melainkan dihasilkan dan dimodifikasi melalui interaksi sosial dengan orang lain. Makna dimodifikasi melalui proses interpretasi. Individu secara terus-menerus menafsirkan dan merevisi makna yang mereka terima, seiring dengan perkembangan interaksi dan situasi baru. Yang ketiga yaitu penjelasan tentang penerapan teori dalam kehidupan sosial. Pertama, pembentukan identitas diri. Dalam kehidupan sehari-hari, identitas kita terbentuk melalui interaksi sosial. Misalnya, bagaimana seseorang melihat dirinya sebagai seorang pelajar, pekerja, atau orang tua. Dipengaruhi oleh simbol-simbol seperti peran sosial, status, dan bahasa interaksi dengan orang lain membantu seseorang memahami siapa dirinya dalam konteks sosial tertentu. Misalnya, seseorang mungkin merasa lebih percaya diri ketika diakui sebagai profesional di tempat kerjanya, atau merasa rendah diri jika diperlakukan sebaliknya. 2. Bahasa sebagai simbol. Bahasa adalah salah satu bentuk simbol paling penting dalam interaksi sosial. Setiap hari kita menggunakan kata-kata untuk menyampaikan makna tertentu. Kata-kata yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari mengandung makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Misalnya, kata rumah bagi seseorang mungkin berarti tempat fisik untuk tinggal, sementara bagi orang lain bisa seperti tempat yang penuh kasih sayang dan kenyamanan. Yang ketiga adalah simbol status dan peran sosial. Dalam masyarakat, status sosial seseorang sering ditunjukkan melalui simbol-simbol seperti pakaian, kendaraan, pekerjaan, atau gaya hidup. Contohnya, seseorang yang berpakaian rapi dan menggunakan mobil mewah mungkin dilihat sebagai orang dengan status sosial tinggi. Ini merupakan penerapan dari teori interaksionisme simbolik di makna status sosial untuk dibedakan oleh simbol-simbol yang diakui secara kolektif. Kesimpulannya adalah interaksi simbolik menekan bahwa makna dalam kehidupan sosial terbentuk melalui interaksi dan penggunaan simbol
seperti bahasa, gestur, dan objek. Identitas diri, peran sosial, dan hubungan antar individu dibentuk secara dinamis melalui proses interpretasi simbol-simbol tersebut yang berpengaruh oleh konteks sosial dan interaksi sehari-hari. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana manusia aktif menciptakan dan menunjukkan makna dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari komunikasi hingga pembentukan identitas, status, dan peran sosial. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.